Hello, welcome back with RIM slide. In this occasion, I would like to explain you about simple present tense auxiliary. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang auxiliary yang ada pada simple present tense. Oke, sebelum saya jelaskan lebih jauh, mari kita lihat beberapa definisi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah karena dalam kalimat bahasa Inggris harus selalu ada kata kerja, maka auxiliary verb digunakan sebagai pengganti kata kerja dalam kalimat. Di mana dalam pattern atau pola kalimat dalam bahasa Inggris biasanya selalu terdiri dari subjek, verb, dan objek atau komplement. Nah, bagaimana jika tidak ada verb, maka kita gunakan auxiliary verb. Dalam hal ini, mari kita lihat contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimatnya misalnya, Mr. Zaki adalah seorang manajer. Maka setelah kita konversi, itu menjadi Mr. Zaki is a manager. Mr. Zaki sebagai subjek, is to be-nya sebagai verb, dan a manager sebagai komplement. Oke, itu adalah contoh pola kalimat tentang auxiliary verb di mana hal ini is yang digunakan. Yang kedua, misalnya kalian adalah pelajar. You are students. Oke. Di sini verbnya adalah are. Nomor 3, kami adalah kelompok terbaik. We are the best team. Yang keempat, dia pintar. She is smart. Mari kita lihat contoh yang paling sederhana, yaitu nomor 4, di mana dalam kalimat tersebut hanya ada 2 buah kata, yaitu dia dan pintar. Oke, kalau kita mau mengkonversikannya ke dalam bahasa Inggris, kalimatnya bukan she smart, karena di situ she sebagai subjek, smart sebagai adjektif, di situ tidak ada to be-nya, maka kita sisipkan to be-nya yaitu is. Karena pasangan dari she adalah is. Jadi she is smart. Alright, saya kira cukup jelas. Mari kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Oke, di sini adalah tabel untuk auxiliary verb berdasarkan subjeknya. Oke, berarti untuk subjek he, she, it kita gunakan is. You, they, we kita gunakan are. Dan I kita gunakan am. Oke, coba untuk memahami penggunaan auxiliary verb, kita kerjakan exercise 1. Oke, istilah kalimat berikut dengan auxiliary yang benar. Number 1, Alfred and Tina bla 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 artist. She, English teacher. Tiger, wild animal. I, healthy. And the last, you and I, millennial generation. Oke, silakan diisi the missing word-nya dengan menggunakan auxiliary verb berdasarkan subjeknya yang benar. Let's carry on to the other definition. Mari kita lihat definisi yang kedua, yaitu auxiliary verb digunakan pada kalimat tanya dan kalimat negatif yang terdapat kata kerja di dalam strukturnya. Bagaimana kalau kalimat tersebut sudah terdapat kata kerja, maka berbeda juga kita menggunakan auxiliary verb-nya. Oke, untuk subjeknya he, she, it, maka auxiliary verb-nya kita gunakan does, sedangkan are, you, they, we kita gunakan do. Oke, mari kita
lihat untuk kalimat tanya terlebih dahulu, yaitu kalimat tanya dengan jawaban ya atau tidak, atau kalimat yes no question. Oke, contohnya pertama, apakah Fadlika selalu datang lebih awal? Oke, untuk membuat kalimat tanya maka harus diawali dengan auxiliary verb. Dalam hal ini, karena Fadlika itu adalah sama dengan he, maka kalimat itu diawali dengan auxiliary verb does. Oke, jadi kalimatnya, does Fadlika always come earlier? Does Fadlika always come earlier? Yes, he does. Number 2, apakah kamu mengerti? Do you understand? Yes, I do. Number 3, apakah kucing itu mati? Does the cat die? No, it doesn't. Oke, itulah contoh untuk yes no question. Oke, bagaimana jika kalimat tanya berupa kalimat yang memerlukan informasi atau WH question atau disebut juga dengan informative question. Oke, misalnya kata, mengapa Nadia tidak hadir hari ini? Jawabannya, dia sakit. Oke, berarti mengapa kita gunakan why. Why does Nadia absent today? Why does Nadia absent today? Oke, saya ulangi. Why does Nadia absent today? She is sick. Oke, yang pertama adalah WH question dulu, diikuti oleh auxiliary verb-nya. Oke, dan dilanjutkan dengan Nadia kalimat berikutnya ya. Oke, number 2, Ibu Fitri mengajar apa? Oke, misalnya pertanyaan, Ibu Fitri mengajar apa? Dia mengajar biology. What does Mrs. Fitri teach? She teaches biology. Number 3, di mana anak-anak bermain layang-layang? Where do the children play kite? Misalnya jawabannya, the children play kite in the field. Number 4, bagaimana dia bisa berbahasa Inggris? How does he speak English? Oke. Bagaimana dia berbicara bahasa Inggris? Misalnya, he always practices. Number 5, yang mana mereka pilih? Which one do they choose? They choose the best one. Right? Let's continue to negative sentence. Mari kita lanjutkan dengan kalimat negatif. Misalnya kalimatnya, saya tidak ingin melakukan hal itu. Oke. Maka kalimat negatifnya, I do not want to do that. Oke, kata do not biasa disingkat menjadi don't. Karena I berpasangan dengan do, ya, maka kalimatnya menjadi do not. Nomor 2, semua murid tidak datang ke sekolah. All the students do not come to school. Oke, nomor 3, Pak Agus tidak memakai kemeja batik. Mr. Agus doesn't wear batik shirt. Mr. Agus doesn't wear batik shirt. Does not kita singkat menjadi doesn't. Alright, saya kira cukup jelas tentang penjelasan auxiliary verb untuk simple present tense ini. Sekarang marilah kita kerjakan exercise 2. Oke,
Oke, tugasnya adalah write in English. Oke, di mana di sini ada kalimat bahasa Indonesia yang harus kalian konversikan ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan struktur kalimat yang benar. Misalnya, number 1, Rina tidak suka makanan siap saji. Oke, kira-kira seperti apa kalimatnya? Oke, number 2, apakah ayahmu seorang dokter? Nomor 3, ibunya Arif seorang pengusaha. Nomor 4, mereka tidak pintar. Nomor 5, di mana Sofia tinggal? Oke, nomor 6, Diana tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Nomor 7, paman saya bukan seorang polisi. Nomor 8, mengapa kamu sering datang terlambat? Nomor 9, mengapa kalian tidak menyelesaikan tugas ini? Oke, harusnya diberi tanda tanya. Oke, marilah kita bahas bersama-sama solusinya. Untuk nomor 1 misalnya, Rina tidak suka makanan siap saji. Berarti kalimatnya menjadi Rina doesn't like fast food. Nomor 2, apakah ayahmu seorang dokter? Is your father a doctor? Nomor 3, ibunya Arif seorang pengusaha. Arif's mother is a businesswoman. Arif's mother is a businesswoman. Nomor 4, mereka tidak pintar. They are not smart. Nomor 5. Oke, nomor 5. Di mana Sofia tinggal? Where does Sofia live? Diana tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Diana doesn't do the homework. Paman saya bukan seorang polisi. My uncle is not a policeman. Mengapa kamu sering datang terlambat? Why do you often come late? Berapa lama kalian menyelesaikan tugas ini? How long do you complete this task? Right, itulah solusinya untuk nomor 1 sampai dengan nomor 9. Oke, kita lanjutkan dengan tugas berikutnya, yaitu dengan write the simple present tense in interrogative, affirmative, and negative sentence based on the following images. Oke, jadi nanti kalian akan melihat gambar, kemudian coba kalian buat kalimat interrogatifnya, kemudian affirmatifnya, dan negatifnya. Oke, berikut adalah contohnya, misalnya, oke, bagi kalian yang gemar sekali sepak bola, pasti kalian mengenal seorang pemain bola ini. Oke, misalnya kalimat interrogatif terlebih dahulu. Oke, siapakah nama pemain ini? Oke, his name is Eden Hazard. Oke, kalimat interrogatifnya, is Eden Hazard a football player? Is Eden Hazard a football player? Oke, affirmatifnya, Eden Hazard is a football player. Eden Hazard is a football player.
Oke, untuk kalimat negatifnya, Eden Hazard is not a badminton player. Tentunya untuk kalimat negatifnya kita gunakan kata-kata yang kontradiktif. Oke, saya kira cukup jelas. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Oke, it's beautiful scenery, isn't it? Pemandangannya saya kira cukup indah. Mari kita lihat bagaimana kalimatnya ini, yaitu tentang matahari terbenam. Oke, misalnya kalimat interrogatifnya, does the sun set in the afternoon? Apakah matahari terbenam di sore hari? Coba kalimat afirmatifnya, the sun sets in the afternoon. Oke, itu kalimat afirmatifnya. Dan kalimat negatifnya adalah the sun doesn't set in the afternoon. Saya koreksi. The sun doesn't set in the morning. Oke. Sekali lagi, the sun doesn't set in the morning. Matahari tidak terbenam di pagi hari. Coba kalian lihat kata kerjanya, kata set di situ. Untuk kalimat interrogatifnya tetap set karena sudah ada auxiliary verb does. Sedangkan untuk afirmatifnya kita gunakan sets. Dan berikut juga untuk untuk negatifnya kita gunakan kata kerja dasar set tidak ditambah s karena sudah ada auxiliary verb does. Dalam hal ini bentuk negatifnya yaitu does not. Oke, saya kira cukup jelas penjelasan dari saya. Marilah kita lanjutkan dengan latihannya atau tugasnya. Coba kalian buat kalimatnya. Kalimat ini dalam bentuk simple present tense, dalam kalimat interrogatif, affirmatif, dan negatif sesuai dengan contoh. Oke, di sini berarti wake up at 4 a.m. every day. Oke, untuk gambar berikutnya, breakfast at 6 a.m. Breakfast at 6 a.m. Oke, silakan buat kalimat interrogatifnya. Dilanjutkan dengan affirmatif dan negatif. Oke, next. Ya. Go to school by school bus. Right, next. Study in the library. And the last, sleep about 9 p.m. All right, I think that's all for now. Thanks for your attention. See you next.